Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are fine and safe. Okay, so in this video, me and my friends from group 3 are going to explain about materi landasan-landasan pendidikan. But before we start, let us introduce ourselves first. Okay, so my name is Darius Kamilia Faisal. My name is Andi Furkon Maulana Ilham. My name is Lorin Embatau. My name is Anissa Alfariza Muiz. Hello, my name is Muhammad Isa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Mengacu kepada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal, atau suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Berdasarkan sifat wujudnya, terdapat dua jenis landasan, yaitu satu, landasan yang bersifat fisik, dan kedua, landasan yang bersifat konseptual. Pendidikan hakikatnya adalah upaya memanusiakan manusia atau humanisasi. Sejalan dengan makna pendidikan itu, maka pendidikan bertujuan untuk mewujudkan manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai yang dianut. Menyimak isi dan makna tujuan pendidikan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan bersifat normatif. Artinya, pendidikan harus diarahkan kepada tujuan-tujuan yang baik dan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan lebih lanjut. Saya di sini akan membacakan tentang jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama yaitu ada namanya landasan normatif atau yang biasa disebut landasan religius pendidikan. Landasan ini merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan tolak ukur dalam pendidikan. Contoh dari landasan ini yaitu carilah dan tambahlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang luhut, karena menuntut ilmu adalah sesuatu fardu bagi setiap muslim. Contoh lebih berarti yaitu bagi setiap muslim yang menuntut ilmu, yang melakukan proses pembelajaran, proses pendidikan, ini merupakan suatu kewajiban bagi dirinya sendiri. Yang kedua itu ada landasan sisiologis. Landasan sisiologis pendidikan ini adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sisiologi yang dijadikan tolak ukur dalam pendidikan. Contoh landasan ini yaitu di dalam masyarakat ada yang namanya stratifikasi sosial terbuka yang di dalamnya terdapat peluang besar untuk terjadinya mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini kemungkinan terjadi karena faktor bakat dan pendidikan. Contohnya yaitu para orang tua rela membiayai pendidikan anak mereka dengan menyisihkan kebutuhan hidup agar kedudukan anak mereka bisa naik tingkatan anak sosialnya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang landasan yuridis. Landasan yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contohnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan pada pasal 6 bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pasal 34 bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Implikasinya, kepala sekolah dasar atau panitia penerima siswa baru di SD harus memprioritaskan anak-anak berusia 7 tahun untuk diterima sebagai siswa daripada anak
anak-anak yang baru mencapai usia 6 tahun. Karena itu, panitia penerimaan siswa baru perlu menyusun daftar urut anak berdasarkan usianya, baru menetapkan batas nomor urut pendaftar yang akan diterima sesuai kapasitas yang dimiliki sekolah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang jadikan titik tolak pendidikan. Ada beberapa aliran filsafat, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan sebagainya. Landasan filosofis pendidikan tidaklah satu, melainkan ragam, sebagaimana ragam aliran filsafat. Oleh itu, dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, landasan filosofis pendidikan realisme, dan sebagainya. Contoh, penganut realisme antara lain berpendapat bahwa pengetahuan yang benar diperoleh manusia melalui pengalaman atau penginderaan. Implikasinya, penganut realisme mengutamakan metode mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, misalnya melakukan observasi atau praktikum, atau melalui pengalaman tidak langsung, contohnya seperti membaca laporan-laporan hasil penelitian. Fungsi landasan pendidikan. Landasan pendidikan berfungsi sebagai titik tolak atau tumpuan bagi para pendidik dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Selain itu, landasan pendidikan memiliki kegunaan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan baik dalam rangka praktik maupun studi pendidikan. Adapun manfaat bagi calon pendidik mempelajari landasan pendidikan diantaranya yang pertama adalah mengetahui berbagai konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam melaksanakan praktik pendidikan. Yang kedua adalah mempunyai sikap kritis terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan. Yang ketiga adalah memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja calon pendidik. Yang keempat adalah lebih meyakini tentang konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan. Dan yang terakhir adalah memiliki kesiapan studi pendidikan lebih lanjut. Oke, jadi itulah akhir dari presentasi kami sebagai grup 3 dengan materi landasan pendidikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching this video. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.